Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa ihsanan wa 'amalan mutaqabbala. اللهم ارحمنا واجعلنا خير آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وجميع المجاهدين والمجاهدات في سبيل الله الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا واجعلنا خير شيخ هاشم أشعري. اللهم تقبل ببركة الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بمدده وأفاض علينا من بركاته وأسراره في الدارين آمين. Al-hadits tsalitsu, adapun hadis ats-tsalitsu yang ketiga, badiru. Jadi kalau kita kaitkan, karena ini judul kitab ini arba'in hadisan tata'allaq bi mabadi' Nahdlatul Ulama, 40 hadis yang terkait dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Maka hadis yang pertama, ad-dinu an-nasihah. Agama itu ajaran utamanya adalah an-nasihah, yakni bersikap tepat, ya, bersikap yang seharusnya terhadap Allah, terhadap sesama, terhadap pemimpin, terhadap Rasulullah dan seterusnya itu. Maka ya seharusnya para pengurus Nahdlatul Ulama, para jamaah Nahdlatul Ulama itu memperhatikan hadis ini, ad-dinu an-nasihah, bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah ormas Islam, ya, tidak bisa dilepaskan dari ajaran Islam. Maka seharusnya ya para pengurusnya, para jamaahnya berusaha memahami ajaran Islam untuk diamalkan. Kemudian la tabqu 'ala ad-dini idza waliyahu ahlu walakin ubqu 'ala ad-dini idza waliyahu ghairu ahli. Jadi jangan menangisi agama jika ditangani oleh ahlinya, tapi tangisilah urusan agama itu jika ditangani oleh orang yang bukan ahlinya. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama sebagai ormas keislaman ya harus menyerahkan urusan kepada ahlinya, terutama urusan agama. Ya, karena Nahdlatul Ulama itu bisa dilihat secara jamaiyah, secara ormas, bisa dilihat secara jamaah. Kalau secara jamaah, Nahdlatul Ulama itu banyak jamaahnya, banyak nahdiyinnya, gitu. Itu secara jamaah. Tapi secara jamaiyah, secara keormasan, seorang yang ikut pada Nahdlatul Ulama seharusnya paham apa konon, paham ADART, paham aturan organisasi, tertib organisasi. Kemudian juga paham, ya, terutama paham ideologi Nahdlatul Ulama. Jadi seorang Nahdiyin, ya, seorang yang menisbatkan diri pada Nahdlatul Ulama itu idealnya dia paham ajaran atau ideologi Nahdlatul Ulama seperti yang tertuang dalam kitab-kitab Hasyim Asy'ari, Risalah Sunnah dan seterusnya itu, ya, termasuk dalam kitab Arba'in ini. Yang kedua, dia
faham pada konon, pada aturan organisasi ya. Dan dia secara tertib ya mengikuti organisasi. Itu idealnya begitu ya. Itu idealnya begitu. Ya. Maka ajaran atau ideologi Nahdlatul Ulama itu tidak lain adalah ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Nah ini semestinya difahami oleh orang-orang yang merasa dirinya NU, terutama pengurus Nahdlatul Ulama gitu ya. Ya. Karena itu di NU itu ada syuriah ya. Jadi Nahdlatul Ulama itu kalau diartikan Nahdlatu kebangkitan al-ulama'i para ahli ilmu ya, kebangkitan para ahli ilmu gitu ya. Kalau di Arab ya, di Arab itu ulama ya, jamak dari alimun, alimani, ulama ya. Kalau di Arab ulama itu semua ahli ilmu ya. Baik itu ilmu ilmu agama maupun ilmu umum ya, itu semua disebut ulama ya. Maka ahli agama Islam, kiai itu disebut ulama, ahli kedokteran juga disebut ulama, ahli ilmu sosial itu juga disebut ulama. Ya, yang penting dia ahli ilmu, itu kalau di Arab begitu ya. Tapi di Indonesia ulama itu dikonotasikan sebagai ahli ilmu agama, ahli ilmu agama Islam ya. Itu ulama ya. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan ya, pengertian makna ulama di Arab dan di Indonesia ya. Ya, jadi kalau di Arab ulama itu bermakna lebih luas, lebih umum, mencakup semua ahli ilmu, ya. Mencakup semua ahli ilmu. Nah, kalau ahli ilmu keislaman itu di Arab biasanya disebut dengan fuqaha, ya. Faqihun, faqihani, fuqaha. Kalau fuqaha itu, ya, kalau faqih yang jamaknya fuqaha itu sudah pasti ahli keilmuan agama ya, agama Islam itu fuqaha. Dan kalau ulama itu ya termasuk fuqaha. Jadi fuqaha itu pasti termasuk ulama, tapi ulama belum tentu fuqaha, itu kalau di Arab begitu ya. Kalau di Arab begitu. Jadi ulama itu lebih umum, fuqaha itu lebih khusus. Karena fuqaha itu hanya terkait dengan keilmuan agama Islam. Ya. Ya, kembali kepada ini, menyerahkan urusan kepada ahlinya, menyerahkan urusan agama kepada ahlinya. Ya, idealnya Nahdlatul Ulama itu dalam roda organisasinya ya menyerahkan urusan keislaman ya, tentang hukum-hukum keislaman, fatwa dan seterusnya itu kepada ahlinya ya. Dalam Nahdlatul Ulama itu ada syuriah ya. Ada jajaran syuriah. Syuriah itu ya jajaran pimpinan ya, pimpinan yang sebenarnya dalam Nahdlatul Ulama itu syuriah, karena mereka lah yang dianggap sebagai ulama ya, sebagai ahli agama ya, dalam konteks Indonesia ya. Nah, kemudian ada tanfidhiyah. Tanfidhiyah itu dewan pelaksana ya. Ya, dewan pelaksana. Jadi syuriah itu para ulamanya, tanfidhiyah itu para pembantu yang melaksanakan programnya syuriah lah itu. Maka jajaran syuriah ini seharusnya terdiri dari orang-orang yang memang ahli keislaman gitu ya. Paling mendalam ilmu keislamannya ya. Ilmu keislamannya paling mendalam, dan dia ya paling dianggap paling
istiqomah lah begitu ya, mengamalkan ilmunya. Ya. Tidak hanya berilmu tapi juga mengamalkan. Gitu. Ya, karena kalau berilmu saja tidak mengamalkan itu bisa termasuk ulama su gitu ya. Tentunya itu tidak diharapkan. Ya. Tidak diharapkan dalam Nahdlatul Ulama. Ya, tentunya yang diharapkan itu jajaran Suriah itu ya betul-betul ulama ilah, ulamanya Allah, ya, ulama yang ya punya ilmu yang mendalam dan mengamalkan sehingga senantiasa mencari ridha Allah. Ya. Bukan ulama su. Ulama su itu ulama palsu. Ya. Ulama palsu ya bisa jadi dia memang tidak kompeten keilmuannya atau dia ilmunya mendalam tapi tidak tulus. Ya. Tidak tulus, tidak mengamalkan ilmunya, tidak tulus dalam mengayomi umat dan seterusnya. Itu ulama su. Nah idealnya memang jajaran Suriah Nahdlatul Ulama itu ya terdiri dari para pakar ilmu keislaman yang apa istilahnya itu, yang punya integritas lah gitu ya, punya integritas, yang mengamalkan ilmunya gitu ya. Jadi jangan sampai posisi Suriah ini diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, yang bukan ulama, yang tidak punya kedalaman ilmu atau tidak mengamalkan ilmunya lah. Jadi begitu ya. Dan sekarang ada ada majelis ahwa ya, ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi ini ya semacam badan yang bertugas untuk menyeleksi siapa saja yang layak menjadi syuriah ya, dimulai dari rois syuriahnya dulu gitu ya. Sebab ya ditengarai Nahdlatul Ulama itu karena secara politik mempunyai daya tawar yang cukup diperhitungkan, kemudian katanya Nahdlatul Ulama itu diperebutkan ya, sebagaimana orang-orang politik memperebutkan posisi di partai ya, katanya begitu ya. Karena itu selektif ya, berusaha diadakan seleksi, tidak sembarangan orang boleh mengisi posisi syuriah ya. Lebih-lebih rakyat syuriah ya. Gitu. Al-hadisu salisu. Al-hadisu adapun hadis asalisu yang ketiga. Nah, ya Kiai Zaini sendiri dalam Qasidah Tawassul beliau menganjurkan untuk memperjuangkan dakwah Islam melalui NU dan partai Islam ya. Wa 'alal jihad bi nahdlatil ulama'i wa bi hizbil islami faqawil muslimin, kan begitu dalam qasidahnya itu. Ya. Jadi kalau ikut itu ya santri Nurul Jadid seharusnya ya berupaya untuk ya berjuang ya. Berjuang artinya memperjuangkan dakwah Islam ya melalui Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama itu di wilayahnya, di daerahnya katakanlah sedang baik-baik saja sesuai dengan Qanun Asasi, dengan ADART, ya alhamdulillah ya kita dukung sepenuhnya. Tapi kalau ternyata ya ada penyimpangan misalkan ya dari ADART, ya kita tetap berjuang ya. Berjuang melalui Nahdlatul Ulama dengan berupaya agar para pengurus NU itu kembali ke jalan yang benar, yaitu patuh kepada ADART Jamiyah gitu ya. Nah ini termasuk al-jihad bi Nahdlatul Ulama ya. Berjuang melalui Nahdlatul Ulama. NU itu wadah untuk berjuang. Kalau wadahnya katakanlah ada masalah di wadahnya, atau katakanlah NU itu kendaraan untuk berjuang. Kalau di kendaraannya ada masalah, misalkan ada yang konslet atau seperti
mobil itu ada ban yang agak kempes ya kita harus benahi itu. Yang ban yang kempes dipompa, yang konslet dibenahi kelistrikannya dan seterusnya. Ini perumpamaan ya, perumpamaan. Nah kalau sudah sesuai dengan ADART ya bismillah sudah. Berarti sudah siap untuk menjadi wadah perjuangan untuk apa? Mengayomi umat, ya, mengayomi umat. Ya dalam mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dalam meningkatkan perekonomiannya, juga dalam ya menjaga dan merawat kesatuan dan persatuan bangsa gitu ya. Ya. Dan jangan sekali-kali santri Nurul Jadid berpikir untuk mencari kedudukan, mencari ya kepentingan duniawi lah di Nahdlatul Ulama ya. Karena khawatir nanti menjurus kepada memperalat Nahdlatul Ulama untuk kepentingan pribadi ya. Khawatir kualat nanti ya. Khawatir kualat karena yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu ya para tokoh yang dikenal waliullah ya. Kiai Holil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, ya, Kiai Bisri Sansuri, kemudian dibantu oleh para murid-muridnya Kiai Holil, ya seperti Kiai Hasan Genggong, ya, kemudian ya Kiai Sidogiri juga mendukung dalam pendiriannya dan sebagainya. Jadi, masya Allah, beliau tentunya berdoa ya untuk kebaikan umat, berdoa untuk kebaikan Nahdlatul Ulama. Kalau kita bikin gara-gara di Nahdlatul Ulama, Lanyala, ya khawatir nanti kualat ya, khawatir gitu. Ya. Jadi kalau kita aktif di Nahdlatul Ulama ya tata niat dan aktif dimanapun itu. Tata niat kita bahwa pastikan bahwa wadah atau lembaga yang kita ikuti itu adalah lembaga yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesudah itu kita berupaya agar niat kita itu ya untuk mencari ridha Allah ya, untuk mencari ridha Allah. Al-hadisu salisu, al-hadisu adapun hadis asalisu yang ketiga, badiru bil a'mali shalihati. Badiru bersegeralah. Siapa kalian? Bil a'mali shalihati, bil a'mali dengan amal-amal as-shalihati yang baik. Fasatakunu fitanun, fasatakunu maka akan ada fitanun beberapa kekacauan. Kaqita'il lailil mudlim, kaqita'i seperti beberapa potongan al-laili malam, al-mudhlimi yang gelap, yusbihu mengalami pagi, ar-rajulu siapa seorang laki-laki, mu'minan jadi hal mu'minan dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman, wa yumsi kafiran wa yumsi dan mengalami sore siapa rajul kafiran dalam keadaan kafir, wa yumsi mu'minan wa yumsi dan mengalami sore siapa rajul mu'minan dalam keadaan mukmin, wa yusbihu kafiran wa yusbihu dan mengalami pagi siapa rajul kafiran dalam keadaan kafir, yabi'u dinahu, yabi'u menjual siapa rajul dinahu kepada agamanya rajul, bi'aradin dengan kepentingan ya, minat dunia dari dunia ya, baik itu harta atau jabatan gitu ya. Jadi ini termasuk fitnah akhir zaman ya, bencana di akhir zaman yang patut kita waspadai, yaitu besarnya godaan atau besarnya tekanan ya, sehingga bisa jadi seseorang yang awalnya dia beriman tapi tidak lama kemudian dia menjadi murtad, menjadi kafir ya.
Kenapa? Karena dia menjual akidahnya demi kepentingan duniawi, menjual akidahnya demi harta, menjual akidahnya demi jabatan, dan seterusnya. Ini ya. Dan apa? Bisa jadi ini sudah pernah terjadi ya di masa-masa sulit. Ya, misalkan di masa penjajahan Kristen Eropa ya pada abad 18-19 kemarin ya, pada abad yang lalu ya, sangat mencengkram sehingga ya para pengkhianat itu ya, orang Islam tapi mereka berkhianat terhadap perjuangan umat Islam, kemudian mereka menjadi antek-antek penjajah kafir ya. Ya, bisa jadi mereka tanpa terasa murtad gitu ya. Murtad karena mengejar dunia gitu ya. Jadi ini sepertinya sudah beberapa kali terjadi dalam sejarah dan tidak mustahil akan terjadi lagi di masa depan ya. Ketika ada situasi sulit yang itu menjadi ujian keimanan bagi seorang mukmin, apakah dia tetap mau berpegang teguh kepada imannya atau dia tergoda untuk menjual akidahnya demi dunia ya. Contoh kecil ya, saya mendengar cerita ada santriwati selama di pondok dia pakai hijab, pakai kerudung ya, sebagaimana layaknya santriwati ya. Tapi entah kenapa terdengar kabar ketika dia pulang ke rumahnya, ya kebetulan rumahnya itu ya banyak kawasan wisata dan mayoritasnya non Muslim gitu ya. Entah kenapa dia itu bertugas di airport, di bandar udara dan disuruh buka jilbab oleh pimpinannya dan dia buka. Jadi rela memperlihatkan aurat, rela buka aurat ya, tidak pakai jilbab ya, untuk mendapat pekerjaan ya, di airport ya. Naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik ya. Ya, itu termasuk menjual keyakinan ya, ditukar dengan dunia ya. Meskipun ya tidak sampai murtad gitu ya, tidak sampai murtad. Tapi dia rela melepas jilbabnya, memperlihatkan auratnya hanya demi pekerjaan gitu ya. Hanya demi pekerjaan. Ya memang ada ya kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu membolehkan hal yang dilarang ya. Ya contohnya makan babi itu haram. Makan babi itu haram, tapi kalau terpaksa di saat kelaparan tidak ada makanan lain, kalau umpama tidak dimakan mati, ya tidak apa-apa. Makan babi sekedar menyambung hidup, bukan keenakan. Sekedarnya itu tidak apa-apa. Lah umpama dia itu, ya saya tidak tahu, dia itu kerja di airport ya, si santriwati tadi kerja di airport ya. Ya entah gimana ya, apakah ya karena desakan kebutuhan hidup, banyak tanggungan dia dan keluarganya misalkan ya. Ya semoga diampuni oleh Allah gitu ya. Tapi orang yang imannya kuat, ya dia insya Allah orang imannya kuat, dia akan terus bertahan, berupaya keras ya, mencari solusi, mencari pekerjaan lain yang memungkinkan dia untuk melaksanakan ya ajaran Islam ya, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan Islam gitu ya. Bukan malah keenakan berlama-lama dalam pekerjaan itu, padahal pekerjaan itu menyebabkan dia maksiat gitu ya. Nah itu naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Mending dapat pekerjaan walaupun gajinya kecil atau dipandang tidak bergengsi tapi halal, daripada pekerjaan yang gajinya besar bahkan dianggap bergengsi tapi maksiat gitu ya. Harus buka aurat, membuka aurat dan harus
melayani orang minuman keras misalkan, naudzubillah ya, santri itu jangan sampai seperti itulah. Jangan sampai itu. Jangan sampai masuk ke dalam profesi yang itu, yang ya di situ ada maksiatnya gitu ya. Khawatir nanti kalau dia dapat gaji dari situ, khawatir termasuk gaji yang haram gitu ya. Saya khawatir begitu. Ya. Jadi di akhir zaman ini banyak tantangan, banyak godaan, maka kalau kita punya kesempatan untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, terutama untuk mengaji, mencari ilmu, maka segera saja, jangan ditunda-tunda. Badiru bil amali solihah. Ya, segerakanlah amal soleh itu. Ya, termasuk mengaji, termasuk mencari ilmu itu amal soleh ya. Segerakanlah amal soleh itu. Ya, khawatir nanti keburu datang tantangan, godaan atau situasi sulit yang menyebabkan kita kesulitan untuk beramal soleh. Ya, saya jadi teringat sejarah komunis ya, di Cina, di Rusia yang banyak mencaplok daerah-daerah mayoritas Muslim itu, ya itu menyedihkan gitu ya. Ketika daerah Asia Tengah itu yang mayoritas Muslim dikuasai oleh komunis Rusia, mereka dilarang ke masjid, dilarang sholat, ya. Pokoknya hal-hal yang bersifat Islam ya, itu dilarang itu, karena agama menurut mereka dianggap sebagai penghambat kemajuan dan harus diberantas, itu kata orang komunis Rusia dulu gitu ya. Di Cina juga seperti itu ya. Ya, ada beberapa daerah yang katanya itu umat Islam dilarang untuk melaksanakan ajaran agamanya. Ya, semoga keadaan terus membaik ya. Kalau masa sekarang saya dengar di Rusia yang dulunya Uni Soviet itu sudah banyak berubah ya, sudah komunisme sudah tidak dianut lagi dan rakyat di sana bebas menjalankan kewajiban agamanya termasuk umat Islam. Ya. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis Muslimun siapa? Imam Muslim. Al-hadithur rabi'u. Al-hadithu adapun hadis ar-rabi'u yang keempat. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. I'malu beramallah kalian. Fakullun muyassarun, fakullun maka adapun masing-masing orang, muyassarun ialah dipermudah, lima khuliqa lahu, lima untuk sesuatu, khuliqa yang diciptakan siapa, kullun lahu untuk ma, rawahu meriwayatkanhu kepada hadis At-Tabrani siapa, Imam Tabrani. Ya, hadis sebelumnya itu kaitannya dengan NU ya, dengan Nahdlatul Ulama, badiru bil a'mali shalihah. Ya, berarti Nahdlatul Ulama itu harus fokus kepada pada program-program yang itu jelas bernilai amal soleh, ya. Bernilai amal soleh dan mendorong umat untuk beramal soleh. Jangan dibuat lalai dengan program yang tidak punya nilai maslahat untuk umat, tidak membawa umat kepada amal soleh, kepada amal soleh. Dan tentunya ini harus saling mengingatkan ya, antar pengurus, bahkan umat NU ya, Nahdliyin juga ya bisa mengingatkan pengurusnya jika perlu diberi masukan gitu ya, perlu diberi masukan. Dan NU dan Nahdliyin itu alhamdulillah terbukti pernah melewati masa-masa sulit dan berhasil melewatinya dengan baik gitu ya. Contohnya seperti di masa penjajahan dulu
di masanya, karena NU itu lahir tahun 1928, sedangkan proklamasi itu tahun 45. Nah, dan ternyata setelah proklamasi tahun 45 itu kondisi di Indonesia itu belum stabil ya. Jadi negara Belanda itu, kerajaan Belanda masih berupaya untuk menjajah kembali Indonesia, dibantu oleh sekutu-sekutu baratnya gitu ya. Nah, Nahdlatul Ulama ya, itu turut berperan nyata ya. Kita tahu ada Hari Santri yang itu mengenang resolusi jihad oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang memicu terjadinya pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, itu salah satu bukti bahwa Nahdlatul Ulama sudah pernah mengalami masa-masa sulit, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah ya, para tokohnya dan umatnya itu berhasil menghadapi itu dengan baik ya. Kemudian juga di masa PKI itu juga masa-masa sulit itu ya, masa-masa sulit, dan waktu itu Nahdlatul Ulama secara tegas bersama Angkatan Darat waktu itu menyerukan untuk membubarkan PKI ya, membubarkan PKI. Jadi itu. Maka ada yang menafsiri ketika Kiai Khalil itu merestui berdirinya NU dengan titip tongkat ya kepada Kiai As'ad. Ya. Tongkat itu diibaratkan seperti tongkatnya Nabi Musa ya. Tongkat Nabi Musa itu adalah ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, qala hiya 'asaya, ini tongkat saya. Atawakka'u 'alaiha, saya bersandar pada tongkat ini, wa ahussu biha 'ala ghanami, dan saya menggiring ya, wa ahussu biha 'ala ghanami, dan saya merontokkan daun-daun ya, daun-daun untuk kambing saya, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya keperluan yang lain atau fungsi yang lain terkait tongkat ini gitu ya. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu multifungsi. Ya, bisa untuk ya tongkat untuk berjalan ya. Bisa untuk mencarikan makan, menggembala kambing-kambingnya gitu ya. Ya. Dan ternyata oleh Allah tongkat Nabi Musa itu disuruh lempar, dan ya ketika menghadapi Fir'aun disuruh lemparkan dan kemudian menjadi ular gitu ya. Ya, ada yang menafsirkan bahwa Kiai Khalil Bangkalan titip kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin, titip tongkat untuk disampaikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi itu ditafsiri sebagai isyarat bahwa Nahdlatul Ulama itu ya fungsinya ibarat tongkatnya Nabi Musa itu. Ketika damai menjadi menjadi pembimbing umat ya, pembimbing umat, melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ya, sebagaimana Nabi Musa menggunakan tongkatnya untuk membimbing kambing-kambingnya, menggembala kambing-kambingnya. Tapi di saat genting, di saat gawat ya, Nahdlatul Ulama menjelma menjadi kekuatan untuk menumpas kebatilan, menumpas kemungkaran gitu ya. Ya, ketika masa penjajah ada solusi jihad ya, melawan sekutu lah gitu ya. Ketika masa PKI menumpas PKI lah gitu ya. Sebagaimana tongkatnya Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun ya menjelma menjadi ular yang memakan ular-ularnya, tukang sihirnya Fir'aun gitu ya. Nah itu. Nah kemudian hadis yang keempat ya, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah, bekerjalah
maka semua akan semua dimudahkan sesuai dengan dengan takdir ketika dia diciptakan nanti ya. Ya kayak kalau dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama ya, maka ya Nahdlatul Ulama itu menurut Rais Akbarnya ya Hasyim Asy'ari ya secara praktis dalam hal akidah menganut faham Asy'ariyah dan Maturidiyah ya. Ikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dan beliau berdua ya tidak ekstrim seperti Qadariyah atau Jabariyah ya. Kalau Jabariyah itu cenderung pasrah, tidak mau berupaya. Semua apa kata Tuhan, kalau kata Tuhan sudah jelek ya percuma kita berusaha, itu Jabariyah. Nah, atau Qadariyah, ekstrim Qadariyah. Kalau Qadariyah itu sebaliknya, semua itu apa kata manusia, ya Tuhan tidak ikut-ikut, semua itu apa kata manusia, gitu ya. Jadi nasib manusia itu ya ditentukan oleh manusia itu sendiri, gitu ya. Ya, bahkan yang ekstrim itu ya itu kalau di paham di luar Islam gitu ya, itu mengatakan bahwa Tuhan tidak ikut-ikut mengatur alam semesta, bahkan Tuhan bisa ditantang, dilawan, itu seperti pemahaman orang-orang Yunani itu ya, orang Yunani. Nah, faham Qadariyah dalam Islam itu ya cenderung mengedepankan upaya manusia ya, upaya manusia dan kurang memperhatikan faktor kekuasaan Allah, kekuasaan Allah. Ya. Dan ini juga tidak tepat gitu ya. Tidak tepat. Jadi Jabariyah itu tidak tepat, Qadariyah juga tidak tepat. Maka Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu menengahi keduanya ya. Karena beliau tidak asal ini ya. Tidak asal merumuskan ajaran ya. Kalau Imam Asy'ari itu merumuskan 20 sifat Allah, kalau Imam Maturidi merumuskan 13 sifat, itu tidak asal-asalan. Itu sudah hasil penelitian terhadap Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para ulama salaf sebelumnya gitu ya. Nah, menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah ya, kita ini ciptaan Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah dan takdir kita sudah ditentukan oleh Allah ya. Bahkan dalam hadis itu ketika manusia dalam kandungan masih berupa janin itu sudah ditentukan takdirnya, umurnya ya, dan seterusnya itu sudah ditentukan gitu ya. Lah tapi di sisi lain takdir itu hal yang gaib ya, yang tahu hanya Allah. Kita tidak tahu. Karena itu jangan sok tahu ya. Allah memerintahkan kita untuk berusaha ya. Ya contohnya la tulqu biaidikum ila tahrukah, jangan kalian menjerumuskan diri kalian pada kebinasaan. Jadi kita harus berupaya untuk menghindar dari hal-hal yang membuat kita binasa. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk, itu kata Rasulullah, sabda Rasulullah begitu ya. Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jas. Bersemangatlah untuk menggapai apa yang berguna bagimu dan jangan bersikap lemah. Nah itu sudah jelas itu. Allah memerintahkan kita berusaha, bekerja. Rasulullah juga memerintahkan kita berusaha ya untuk meraih kebaikan dan menghindari yang tidak baik lah itu. Maka kalau kita tidak mau berusaha ya salah sendiri. Kita salah. Jadi harus berusaha. Jadi begitu. Jadi satu sisi kita percaya bahwa takdir itu ada, semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah ya. Di masa penciptaan ya, sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Sisi lain karena kita tidak tahu takdir,
dan kita diperintahkan untuk berusaha, ya kita harus berusaha, ya. Berusaha dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengerjakan yang baik-baik, mengupayakan yang baik-baik, dan menghindari yang tidak baik. Nah itu. Ya, maka i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. I'malu, satu sisi kita itu harus berupaya, fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Di sisi lain kita harus meyakini bahwa takdir itu ada, gitu ya. Jadi dua hal ini tidak bertentangan, ya. Berusaha tapi tetap percaya kepada takdir, percaya kepada takdir. Dan dalam Al-Quran, ya, di apa namanya, ketika dijelaskan bahwa kita itu harus percaya kepada takdir Allah, ya. Salah satu hikmahnya adalah likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalau kita percaya kepada takdir Allah, bahwa yang baik-baik itu takdir Allah, yang jelek-jelek juga hakikatnya ketetapan Allah, ya. Maka likai la ta'saw ala ma fatakum, kita tidak akan putus asa ketika kehilangan sesuatu yang kita inginkan. Wala tafrahu bima atakum, dan kita tidak akan bergembira berlebihan atau euforia ketika mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi stabil, gitu ya. Ketika sedih ya stabil, ketika senang ya stabil, gitu ya. Itu salah satu hikmah percaya kepada takdir, ya. Ketika sedih ya ingat kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkan, ya, membuat takdir segala sesuatu, ya. Sehingga kita, ya, kalau itu menyedihkan kita bersabar karena berharap pahala dari Allah. Sebaliknya ketika senang mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya, tidak lupa kepada Allah, tidak lupa bersyukur, ya. Bukan malah jingkrak-jingkrak, ya. Karena lulus ujian, lulus sekolah lalu jingkrak-jingkrak, ya, konvoy, kemudian bajunya dicoret-coret, itu namanya lupa kepada takdir, ya. Lupa bahwa lulusnya itu, ya, hakikatnya karena kehendak Allah, karena bantuan Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, bisa saja dia, kalau Allah tidak berkehendak, pasti dia tidak akan lulus. Misalkan ketika dia mau ujian dibuat sakit oleh Allah, tidak jadi ujian, tidak jadi lulus, gitu ya. Nah itu. Maka terkait dengan Nahdlatul Ulama, ya, ini mengingatkan kita kepada ideologi Nahdlatul Ulama yang oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam segi akidah Nahdiyin itu diarahkan untuk mengikuti Asy'ariyah atau Maturidiyah, ya. Kalau di Nurjadi dikenal dengan Aqaid 50 itu, ya. Wujud kitab pokok Batunil Hawadisi itu Asy'ariyah itu. Ya itu dari sesuai dengan petunjuk Kiai Hasyim Asy'ari itu. Al-hadithul khamisu, al-hadithu, adapun hadis al-khamisu yang kelima, ialah ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbu, adapun paling dicintainya, al-a'mali, beberapa amal, ilallahi, terhadap Allah, adwamuha, ialah paling langgengnya, al-a'mal, langgeng ini artinya kontinu, ya. Wa in qalla, wa in sekalipun qalla, sedikit adwamuha itu. Muttafaqun alaih ayat rawahul Bukhari wa Muslimun. Jadi menurut hadis ini, amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang paling istiqomah, paling kontinu, langgeng, sekalipun sedikit, gitu ya. Ya. Maka
ya kalau dicontohkan ya, baca Quran 1 juz tapi rutin tiap hari itu lebih utama dibanding baca Quran 5 juz, 10 juz sehari sekaligus tapi sebulan sekali atau kadang-kadang gitu ya. Nah itu. Sholat duha 2 rakaat saja tapi rutin setiap pagi itu lebih utama dibanding sholat duha 4 rakaat, 6 rakaat tapi sebulan sekali atau kadang-kadang ditinggal gitu ya. Nah itu. Ya. Jadi istiqomah itu penting gitu ya. Istiqomah itu penting. Dalam Syarah Marakil Ubudiyah dijelaskan ya kita hendaknya memilih ibadah apa yang paling kita sukai. Kalau kita paling suka baca Quran, ya baca Quran itu dijaga gitu ya. Kalau kita paling suka salawatan, ya salawat itu dijaga. Sekiranya istiqomah gitu ya. Sekiranya istiqomah. Maka terkait dengan Nahdlatul Ulama, maka ya itu perlu para pengurus Nahdlatul Ulama itu membuat program kebajikan yang istiqomah. Ya misalkan Lailatul Ijtima misalkan ya. Jangan banyak-banyak kegiatannya. Ada unsur zikir, ada unsur fikir ya. Unsur zikirnya ya tahlilan, istighosah dan sholawatan dan seterusnya. Unsur fikirnya ya ngaji apa sulam safinah, sulam taufik gitu. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Kyai Hasan Abdul Wafi yang mana beliau adalah ya aktivis NU dan apa beliau ya dikenal sangat aktif di Nahdlatul Ulama ya. Sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Jadi beliau mengistilahkan S2 gitu ya. Sulam Safinah, Sulam Taufik dan Safinatun Najah gitu ya. Jadi itu apa? Jadi idealnya saya kira Lailatul Ijtima atau itu diadakan rutin ya dalam organisasi NU dalam berbagai level ya, level anak ranting cabang gitu ya. Dan itu mencakup unsur zikir dan unsur fikir. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang ulul albab itu ya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ulul albab seorang muslim yang cerdas, yang ideal gitu ya. Itu adalah orang yang menggabungkan antara zikir dalam keadaan apapun, dalam keadaan duduk, berdiri, tidur selalu berzikir dan fikir ya, zikir dan fikir. Fikir artinya merenungkan alam semesta, betapa hebatnya penciptaan Allah ya, penciptaan Allah dan seterusnya itu. Jadi ini unsur zikir dan unsur fikir ya. Unsur zikir dan unsur kajian lah gitu ya. Nah kalau hanya zikir saja, ya tahlilan saja, salawatan saja, tidak ada kajiannya. Khawatir yang ikut kumpulan itu ada orang awam yang ilmunya masih kurang. Ya, fardu ainnya masih belum lengkap misalkan, tidak tahu apa syarat sahnya sholat itu apa, atau tidak tahu zakat itu apa saja, nisabnya berapa, akhirnya dia tidak zakat. Nah itu kan bahaya ya, bahaya kalau ada orang NU yang tidak ngerti tentang zakat misalkan ya, maka perlu diagendakan ya dalam perkumpulan ya di Lailatul Ijtima dan lain-lain itu ya kajian ya. Tidak hanya zikir tapi juga fikir ya. Di samping tahlilan, istighosah, salawatan juga ada mengkaji ya sulam safinah tadi itu, mengkaji fikih dan seterusnya itu. Al-haditsu as-sadisu adabun hadis as-sadisu yang ke-6. Ialah alaikum minal a'mali ma tutiqun. Alaikum hendaklah kalian
mengerjakan minal a'mali dari amal-amal ma tutikunah ma kepada amal tutikunah yang kuat siapa kalian nanti kuat melakukannya. Wallahi maka demi Allah la yamallullahu la yamallu tidak akan jemu atau bosan Allahu siapa Allah hatta tamallu hatta sehingga tamallu bosan siapa kalian ya rawahu meriwayatkan kepada hadis Tirmidzi siapa Imam Tirmidzi ya ini senada dengan hadis di atas ya. Hadis di atas itu sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak tapi tidak rutin gitu ya. Sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqomah. Nah kalau ini alaikum minal a'mali ma tutikun. Hendaklah kita beramal dengan amal yang kita mampu melaksanakannya. Jangan muluk-muluk gitu ya. Ya termasuk dalam buat program kerja, pengurus buat program kerja terlalu muluk-muluk. Tapi ternyata tidak bisa dilaksanakan. Nah itu ya tidak ideal seperti itu. Ya mending buat program yang realistis ya. Yang masuk akal dan bisa dilaksanakan. Tapi terus ya. Tapi nyata ya. Nyata. Nah, begitu. Ini bisa diterapkan dalam beribadah mahdhah gitu ya. Dalam sholat, dalam puasa, juga dalam belajar ya. Dalam belajar kita tidak usah mulu-mulu ya. Ingin hafal ini, hafal itu, terlalu mulu-mulu akhirnya tidak kuat ditinggal sama sekali gitu ya. Jadi mending buat program atau target yang masuk akal ya, tapi terlaksana gitu ya. Al-haditsu sabi'u al-haditsu adapun hadis as-sabi'u yang ke-7 kullu ma'rufin shadaqatun kullu ma'rufin kullu adapun setiap ma'rufin hal yang baik. Ma'ruf itu hal yang oleh orang-orang dianggap kebaikan. Shadaqatun ialah bernilai sedekah. Nah, kalau bernilai sedekah berarti ada pahalanya. Wadallu 'alal khairi wadallu 'alal khairi wadallu adapun orang yang menunjukkan 'alal khairi kepada kebaikan kafa'ilihi ialah seperti pelakunya al khair. Dia orang yang merintis atau menunjukkan pada jalan kebaikan, dia seperti pelakunya, dia dapat pahala juga gitu ya. Ya seperti itu, seperti pengurus yang membangunkan santri untuk tahajud, ya dia dapat pahala tahajud juga ya. Dapat pahala tahajud. Pengurus yang atau guru yang mengajarkan kebaikan, amal-amal soleh, ketika ajarannya itu diamalkan ya dia guru itu dapat pahala juga ya, sama-sama dapat pahala. Bahkan bisa jadi pahala jariah, pahala yang terus mengalir sampai dia mati. Ya selama ya misalkan ada orang mengarang kitab, kemudian kitabnya itu dikaji oleh murid-muridnya. Selama kitabnya itu dikaji, dia dapat pahala walaupun sudah mati. Apalagi diamalkan, dapat pahala lagi walaupun sudah mati yang mengarang kitab itu. Wallahu yuhibbu, wallahu adapun Allah yuhibbu ialah mencintai siapa Allah. Ighathatal malhuf, ighathata kepada menolong. Al-malhufi orang yang punya kesusahan, orang yang sedih gitu ya. Al-malhufi orang yang sedih. Ya. Ya. Rawahu Daraqutni meriwayatkan kepada hadis ini. Daraqutni siapa?
Imam Daraqutni wa Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Abi Dunya. Ya. Jadi apa? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf. Jadi ma'ruf itu dalam syarah Qastolani, dalam syarah Imam Qastolani, wal ma'rufu kullu ma yastahsinuhu syar'u wa la yunkiruhu al-aqlu. Ya. Ma'ruf itu adalah semua hal yang dianggap baik oleh agama, ajaran agama, ya, dan tidak diingkari oleh akal, ya. Jadi agama menganggap baik dan akal manusia juga menganggap baik, itu ma'ruf, ya. Itu menurut Imam Qastolani, ya. Imam Qastolani. Ya, maka semua yang ma'ruf, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan yang ma'ruf, setiap perbuatan baik itu bernilai shadaqah. Jadi ada pahalanya. Termasuk berkata-kata ramah kepada orang itu kan baik itu. Ya, ada pahalanya itu. Bernilai shadaqah, artinya ada pahalanya. Wadallu 'alal khairi fa'ilihi. Ya, orang yang menunjukkan pada kebaikan seperti pelakunya, artinya sama-sama dapat pahala. Allahu yuhibbu ighatsatal malhuf. Allah mencintai orang yang mau menolong orang yang kesusahan, gitu. Maka Nahdlatul Ulama, ya, menurut hadis ini itu seharusnya mengembangkan kebaikan. Dalam programnya itu harus ada unsur ma'ruf, unsur kebaikan untuk umat, kebaikan untuk negara, kebaikan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan seterusnya itu. Ya. Dan harus mendorong untuk ad-dalu 'alal khairi fa'ili, mendorong untuk anjuran-anjuran kebaikan dalam berbagai hal. Gitu, ya. Allah yuhibbu ighatsatal malhuf juga seharusnya mendorong untuk menolong sesama, ya. Kalau ada bencana, ada tim bantuan untuk bencana dan seterusnya, ya. Alhamdulillah ini sudah ada di NU, gitu, ya. Ada Lazisnu, Lembaga Amir Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama. Ya, ada tim siaga bencana, itu juga ada. Sudah, alhamdulillah sudah berperan dalam berbagai bencana yang pernah terjadi, entah itu banjir atau bencana-bencana yang lain. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.